Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar kalian hari ini? Kita sarapan belum? Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Ingat kita bimbing buat latih konsentrasi kalian. Oke. Nah kalau misalkan ibu bilang hormat, kalian jawab orang tua. Kalau misalkan ibu bilang apa, kalian jawab guru. Nah, Leos. Jalan ya. Satu, guru. Ayo, nanti belum ini belum konsentrasi. Coba hormat. Orang tua, orang tua. Ayo, hormat. Orang tua bukan guru. Kalau Pak bukan guru. Ya. Hormat. Satu guru. Hormat. Jadi kita konsentrasi ya. Nah, anak-anak. Coba ibu tanya. Kalau misalkan kalian kesini, tadi berangkat udah saling sama orang tua belum? Sudah. Kalau sudah, kenapa sih kita harus hormat sama orang tua yang bisa jawab? Ayo, kenapa? Siapa sih yang jawab? Oke, siap jawabannya. Jadi kita harus menghormati orang tua itu adalah itu pertama kita nah, jadi hari ini adalah pelajaran kita tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di sini ibu akan menjelaskan lagi tentang ini ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di sini jadi ada pengertian hormat dan patuh. Hormat dulu ya. Hormat itu adalah sikap yang saling menghargai dan menyayangi dan bersikap sopan kepada orang tua dan guru. Nah, orang tua itu adalah orang yang merawat kita sejak kecil dan mendidik kita dari kecil hingga kita besar seperti ini. Nah, sedangkan kalau guru itu yang mengajarkan kita banyak ilmu yang bermanfaat, jadi kita harus menghormati mereka. Nah, sedangkan patuh, kalau misalkan tadi kan hormat, kalau hormat itu menghargai, kalau patuh itu apa? Kalau patuh itu adalah ini, kita yang selalu mendengarkan nasihat dan mendengarkan perintahnya apa ya mereka perintahkan gitu. Contohnya ketika ibu kalian menyuruh kalian itu buat belajar, kalian langsung belajar. Kalau misalkan guru ada yang masuk tugas nih di sekolah, bukan kalian masih belajar, kalian langsung buka tulis itu kalian lagi kelas. Nah di situ kalian mengerjakannya langsung. Jadi anak-anak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam surat Al-Isra ayat 23 ini bahwa kita hanya boleh berdoa kepada Allah dan selain berdoa kepada Allah kita harus juga berbuat baik kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Setelah itu dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa ketika orang tua kita itu sudah tua, kita tuh nggak boleh meminta, nggak boleh merawat orang tua kita, bahkan mengucapkan kata akhirat ya itu nggak boleh. Nah, kita juga sebaiknya harus berbicara dengan nada yang sopan dan nada yang lembut. Nah, di sini ada selanjutnya ada contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini ada 5. Yang pertama itu berbicara dengan sopan. Nah, anak-anak ketika kita berbicara dengan ayah dan ibu, kita harus menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan, gitu. Dan jangan membentak sama orang tua kita. Nah, contohnya itu kayak misalkan Adian tolong berikan ibu beras gitu. Nah, Adian nggak beli gini. Iya bun, Adian segera beli beras warung gitu. Atau bisa bilang terima kasih ayah. Atau misalkan maaf ya ibu. Gitu. Kalau misalkan kita mau ya misalkan. Nah, yang kedua ini ada membantu pekerjaan rumah. Nah, orang tua kan orang tua kita gitu kan setiap hari udah bekerja ya, udah merawat kita. Nah, makanya kita harus bisa membantu pekerjaan orang tua kita di rumah. Selanjutnya yang ketiga ada mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di sini siapa yang suka doain orang tuanya? Nah, biasanya pada doain orang tuanya ya. Nah, selain membantu pekerjaan rumah, jadi kita juga harus selalu mendoakan kedua orang tua agar Allah itu memberikan kesehatan, kebahagiaan, pernikahan kepada orang tua kita. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada mendengarkan nasihat dari orang tua. Jadi ketika ayah atau ibu kita memberikan nasihat, kita harus mendengarkan orang tua. Dan orang tua itu ingin menjadi anaknya yang baik, anaknya yang tidak nakal. Terus yang terakhir ada tidak membentak kedua orang tua.
Nah, kita itu nggak boleh berbicara dengan suara yang keras atau membentak orang tua. Walaupun kita ini lagi kesel, kita harus berbicara dengan nada yang lembut dan sopan. Nah, contoh berikutnya ini adalah contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama itu ada mengucapkan salam. Nah, ketika kita bertemu dengan guru, kita harus membiasakan mengucapkan salam dan menyapa dengan sopan. Nah, itu adalah menunjukkan sikap yang hormat kepada guru. Misalkan kalian ketemu guru di jalan, assalamualaikum guru, selamat pagi guru, gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang kedua, contoh yang kedua itu mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, kalau misalkan guru itu lagi ngejelasin, kita harus mendengarkan, yang nggak boleh bicara atau ngobrol sama teman sebangku agar kita bisa memahami pelajaran itu. Nah, terus selanjutnya ada mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau misalkan guru memberikan tugas, kita harus mengerjakannya sendiri dengan sungguh-sungguh. Kalau misalkan kerjainnya sendiri-sendiri, nah itu berarti kita harus mengerjakannya sendiri-sendiri tanpa mencontek dengan teman. Nah, kalau misalkan udah disuruh ngumpulin waktunya, ya kalian harus ngumpulinnya tepat waktu gitu. Selanjutnya contoh yang keempat itu ada menghargai guru di dalam maupun di luar sekolah. Jadi kita itu menghormati guru gak hanya saat di sekolah aja, tetapi ketika kita di luar rumah atau bertemu di luar sekolah. Nah, contoh yang terakhir itu ada bertanya dengan sopan. Ketika kalian misalkan udah dijelasin materinya, ya kan, terus kalian belum terlalu nyangkut atau belum paham materi tersebut, kalian boleh bertanya dengan nada yang sopan. Contohnya tuh kalian harus cuci tangan dulu kalau misalkan ada guru yang menjelaskan materinya, terus gurunya kan biasanya nanya kan ke kalian, ada yang lupa enggak gitu kan, terus kalian baru tuh angkat tangan lalu mengajukan pertanyaan, guru saya belum paham materi ini, tolong dijelaskan lagi, boleh untuk pasti guru itu akan menjelaskannya lagi. Anak di sini sudah selesai materinya. Apakah dari kalian ada pertanyaan? Boleh Mami. Jadi pelajaran kenapa sih ada anak yang tahu harus menghormati orang tua dan guru tapi tidak dilakukannya. Nah, karena itu bisa jadi anak yang belum bisa menjaga perasaannya, lupa dengan nasihat orang tua di rumah, lupa dengan nasihat guru di sekolah, atau lebih memilih mengikuti keinginannya sendiri. Misalnya saat asyik itu, nah dia tuh lupa belajar, dia tuh tidak mendengarkan orang tuanya, dan ada juga yang terpengaruh oleh temannya. Nah, karena itu kita tuh harus bisa berlatih membiasakan diri untuk memahami kedua orang tua dan patuh kepada guru. Jika kita pernah berbuat salah, kita harus berani meminta maaf dengan nada yang sopan, dengan nada yang lembut, dan bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Misalnya itu dengan potong, bisa kita bawa dia belajar, ada sebab yang kesini. Sudah itu sebagai bacaan boleh doa dan doanya, itu bisa mudah ya. Nah, jadi kalian kan tadi sudah presentasikan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, jadi anak-anak pada kali ini LKPD itu kita mempelajari kisahnya siapa? Raffi. Ya, misalnya Raffi. Coba kalian perhatiin di situ. Nah, Raffi itu kan sering memainkan sekretariatnya kan. Nah, dia itu lebih memilih main game. Coba kalian lihat di situ. Kalian baca tuh kan ada ucapannya kan. Nah, Raffi itu lebih mementingkan main game daripada belajar. Nah, jadi dia di sekolah juga sama di gurunya tuh. Dia lebih ngapain? Ngobrol sama siapa? Teman. Nah, jadi menurut kalian apakah sikap Raffi itu benar? Benar. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa nanti kan memperhatikan orang tua itu serta guru sangat penting. Nah, orang tua itu selalu mengingatkan anak yang baik kita. Nah, sedangkan guru itu adalah orang yang membimbing dan mengajarkan kita banyak ilmu. Jadi kita itu jadi anak yang pintar dan berakal baik. Nah, perhatikan juga akibat dari sikap Raffi itu. Coba kalian lihat. Nah, dia nilainya jelek karena apa? Karena baru mendengarkan nasihat dari orang tuanya dan tidak putus saat belajar. Nah, dia itu malah ngobrol sangat banyak. Nah, setelah baca komik, coba kalian pikirin gimana seharusnya sikap kepada orang tua dan guru. Bagaimana seharusnya sikap kami pada anak saja? Iya. Nah, itu ya. Nah, semoga setelah kita belajar dari malam yang siang ini,
Nah, kita semua tuh dapat menjadi anak yang selalu berbagi orang tua dan kami guru. Dan itu kita akan sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang orang tua dikatakan oleh bagi manusia dulu dan mendapatkan ilmu yang dimanfaat dan memperoleh ilmu dari Allah. Dan setelah kalian belajar hari ini, apa yang kalian lakukan nanti di rumah? Ya, berarti membantu orang tua ya. Ya, betul. Nah, masya Allah, semoga kalian itu bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sehingga ilmu yang kalian pelajari pada hari ini akan bermanfaat untuk depannya. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.